Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional seorang guru yang berdampak pada peningkatan prestasi murid adalah supervisi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan supervisi akademik. Kita tahu supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam peningkatan kualitas pembelajarannya. Kita akan membahas bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan proses supervisi akademik. Bersama saya Surya Jaya STMPD, Widya Suara Ahli Media BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Pengawas Sekolah. Kita akan masuk ke modul pembelajaran kompetensi supervisi akademik ya. Jadi bersama saya Surya Jaya STMPD dari BGTK Provinsi NTB sebagai Widya Suara Ahli Media. Ya, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan supervisi akademik dengan tujuan pembelajaran nanti bagaimana Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu mampu merencanakan dan melaksanakan supervisi akademik berbasis kolaborasi. Jadi dasar pemikirannya, jadi bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme melalui upaya supervisi sangat perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan juga berkesinambungan. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru dan mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk tujuan pembelajaran. Jadi ini dasar sehingga proses supervisi akademik ini perlu dilakukan untuk antara guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Ya, kemudian kalau kita lihat dari konsep supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa supervisi akademik itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Jadi perlu ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, jadi ada 3 fungsi maupun tujuan daripada supervisi akademik ini. Jadi yang pertama terkait dengan kualitas pembelajaran, menumbuhkan motivasi dan mengembangkan profesionalisme. Jadi membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya, jadi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemantauan dan penilaian kegiatan proses mengajar di kelas. Kemudian mendorong guru untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Ya, jadi di sini sudah jelas sekali 3 tujuan dan fungsi supervisi akademik. Nah, untuk menjawab semua apa yang menjadi permasalahan di satuan pendidikan, jadi dikembangkanlah model supervisi akademik berbasis kolaborasi. Ini melibatkan antara guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, di sini seperti yang terlihat di diagram ini adalah proses pelaksanaan supervisi akademik berbasis kolaborasi. Nah, di sini sudah referensinya sudah ada di playbook ya. Nanti ini linknya nanti silakan dibuka. Ini sudah tersedia di playbook. Ini hasil karya saya itu terkait dengan supervisi akademik berbasis kolaborasi ini. Jadi ini ada 10 langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan proses supervisi ini. Jadi pertama, guru berinisiatif meminta kepada pengawas itu untuk dilakukan supervisi. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya itu pengawas meminta guru untuk mengisi lembar perencanaan. Kemudian langkah yang ketiga itu pengawas itu berkoordinasi ya dengan kepala sekolah untuk menentukan guru senior yang akan mendampingi proses supervisi itu. Kemudian kepala sekolah menetapkan guru senior. Kemudian langkah selanjutnya itu pengawas, guru senior maupun guru yang disupervisi itu melakukan pertemuan untuk menentukan analisis kebutuhan dan membuat perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengawas berdiskusi dengan guru. Yang selanjutnya itu pengawas berdiskusi dengan guru senior tentang prosedur supervisi itu. Jadi kemudian langkah berikutnya pengawas dan guru senior itu melakukan observasi
kelas, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan guru. Itu langkah yang ketujuh ya. Jadi di sini sudah jelas terlihat. Kemudian yang kedelapan itu pengawas dan guru. Itu guru senior itu melakukan supervisi kunjungan kelas kurang lebih 15 menit ya, itu karena kunjungan kelas ini sifatnya sementara saja. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu guru pada tahap evaluasi itu pengawas dan guru senior itu melakukan pertemuan pribadi untuk mendiskusi atau berdiskusikan hasil supervisi kunjungan kelas yang sudah dilakukan. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ke-10 itu pengawas dan guru senior itu melakukan observasi pembelajaran. Selanjutnya nanti hasilnya nanti akan didiskusikan antara pengawas dan guru, apakah kemampuan mengajar guru itu sudah meningkat atau belum. Kalau sudah meningkat maka perlu diberikan apresiasi, kalau belum maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut. Dan begitulah proses daripada pelaksanaan supervisi akademik berbasis kolaborasi ini. Jadi di sini sudah dilengkapi juga dengan instrumen-instrumen ya. Di sini sudah ada instrumen lembar perencanaan dan pelaksanaan supervisi, kemudian lembar observasi nanti sesuai dengan langkah-langkah yang ada di bagan tadi, alur tadi, maka di sini sudah lengkap bagaimana proses perencanaannya, proses supervisi maupun pelaksanaan daripada supervisi. Jadi di sini pada dasarnya inisiatifnya itu dilakukan oleh guru itu sendiri. Dan kemudian guru sendiri menyadari bahwa dia sangat membutuhkan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, di sini sudah lengkap. Baik, saya kira itu ya terkait dengan proses perencanaan supervisi, perencanaan dan pelaksanaan supervisi. Nah, di bagian akhir nanti ya kita akan ada kuis ya, nanti silakan bisa diakses di Wordwall ya, nanti linknya ini nanti kuis terkait dengan pelaksanaan supervisi, silakan nanti bisa diakses. Sekira itu terkait dengan materi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu mampu merencanakan dan melaksanakan supervisi, sehingga nanti Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah maupun pengawas bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak pada murid tentunya. Baik, sebagai bagian akhir ada satu quote ya bagi kita semua, bahwa perubahan di sekolah itu dapat diinisiasi dari luar, namun perubahan yang paling penting dan berkelanjutan itu datang dari dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semangat untuk terus belajar dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.